Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, setelah kali ini kita akan membuat buku besar dalam Microsoft Excel. Nah, kemarin kita udah membuat jurnal umum dalam Microsoft Excel. Nah, ini jurnal umumnya. Sekarang waktunya kita akan membuat buku besar dengan Microsoft Excel. Pertama, teman-teman bisa copy dulu buku besar yang udah kita buat kemarin. Maaf, kita copy dulu jurnal umum yang udah kita buat kemarin. Nah, setelah itu teman-teman bisa rename dan memberi nama buku besar. Selanjutnya di sini juga diberi nama buku besar. Nah, selanjutnya setelah mengcopy jurnal umum yang kemarin, jangan lupa teman-teman menghapus total jurnal umum yang telah dibuat kemarin. Kemudian, selanjutnya teman-teman bisa menuliskan saldo awal atau saldo normal dari perusahaan tersebut. Ini adalah saldo awal atau saldo normalnya. Yang pertama itu ada kas. Oh ya, jangan lupa untuk mengcopy rumus VLOOKUP-nya. Nah, yang pertama itu ada kas, kode akunnya 110, saldo awalnya sebesar 906.000. Kemudian yang kedua ada piutang dagang, saldo awalnya itu sebesar 500.000. Kemudian kita lihat lagi, ada cadangan kerugian piutang 0 dan bahan habis pakai 120. Cadangan kerugian piutang 121 di kredit. Nah, untuk teman-teman supaya mempermudah pengerjaannya dan tidak memakan waktu lama, teman-teman bisa mengcopy nomor akun yang ada di sheet account-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa pindahkan di sini, teman-teman paste. Nah, langsung muncul. Jadi teman-teman bisa langsung menuliskan nominalnya. Jadi bahan habis pakai sebesar 120.000, kemudian persediaan awal sebesar 120.000, persediaan akhir sebesar 0, kemudian ada persekot asuransi sebesar 300.000, investasi saham sebesar 1.050.000, kemudian investasi obligasi sebesar 500.000. Kita cek lagi ya teman-teman untuk soalnya supaya nggak salah. Ya benar, tanah sebesar 950.000. Kemudian tanah sebesar 950.000, bangunan sebesar 2 juta, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 200.000, kemudian peralatan kantor sebesar 545.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 125.000. Ada hutang dagang sebesar 400.000. Kemudian hutang gaji sebesar 0 di kredit, kemudian hutang sewa juga 0 di kredit, dan modalnya sebesar 5.710.000. Kemudian ada prive di debit sebesar 200.000, ikhtisar laba rugi sebesar 0, kemudian penjualan di kredit ya teman-teman,
5.315.000. Kemudian ada retur penjualan sebesar 116.000. Ada juga potongan penjualan sebesar 110.000. Pendapatan bunga sebesar 175.000. Dan pendapatan dividen sebesar 125.000. Selanjutnya itu kita cek kembali di soalnya. Pembelian sebesar 3 juta. Pembelian sebesar 3 juta. Kemudian potongan pembelian 250.000. Kemudian ada biaya, maaf tadi retur pembelian sebesar 250.000, potongan pembelian sebesar 200.000. Kemudian ada biaya angkut pembelian sebesar 50.000, harga pokok penjualan 0, biaya kerugian piutang juga 0, kemudian biaya gaji penjualan 744.000, ada biaya iklan sebesar 180.000 di debit juga, biaya penjualan lainnya sebesar 50.000 di debit juga, kemudian biaya penyusutan biaya bahan habis pakai 0, penyusutan bangunan 0, penyusutan peralatan kantor juga 0, biaya gaji kantor sebesar 294.000, biaya sewa sebesar 245.000, biaya asuransi 0, dan terakhir adalah biaya administrasi lain sebesar 70.000. Nah, sisa rumusnya kita bisa delete. Teman-teman jangan lupa untuk mengecek kembali jumlah total dari debit kreditnya ya. Nah, berarti ini dia yang salah. 2.050.000 kita cek kembali ya teman-teman. Untuk yang kreditnya, untuk yang kreditnya 12.500.000. Nah, yang debitnya 2.050.000. Biaya angkut pembelian, jadi ternyata biaya angkut pembelian itu sebesar 500.000, bukan 50.000. Oke, kita ubah ya. Kita cek kembali. Nah, sudah sama. Selanjutnya, setelah semua saldo awalnya ditulis, selanjutnya teman-teman bisa mengurutkan sesuai dengan nomor akun. Nah, caranya teman-teman bisa blok semua kolomnya, kemudian klik data, kemudian klik sort. Nah, di sini teman-teman bisa milih nomor akun, kemudian enter. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat jumlah total masing-masing akun. Caranya, blok kembali, kemudian klik data, dan klik subtotal. Di sini teman-teman pilih subtotal sesuai dengan nama akun, kemudian debit dan kreditnya. Klik OK. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini, di sebelah kiri, ada angka 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama ini teman-teman bisa melihat grand totalnya. Kemudian yang kedua, subtotal masing-masing account. Nah, yang ketiga ini urutannya. Selanjutnya, untuk menghilangkan totalnya supaya lebih rapi, teman-teman bisa
mengklik masing-masing nomor ini, kemudian teman-teman tekan kontrol, tahan, dan klik satu persatu ya teman-teman, sampai habis. Nah, setelah itu teman-teman copy. Oke. Kita ulang ya teman-teman. Klik satu persatu, jangan ada yang terlewat, soalnya kalau kelewat dia nggak bisa ke copy seperti tadi. Teman-teman lanjut copy. Nah, setelah ini teman paste di bawahnya. Nah, langsung teman-teman nah, setelah tercopy, teman-teman menghilangkan kata totalnya sampai habis ya. Maksudnya tuh jangan ada sisa spasi seperti ini. Jadi teman-teman harus menghilangkan kata totalnya itu sampai huruf paling akhir. Soalnya itu akan berpengaruh nantinya pada saat pembuatan neraca saldo. Ini harus manual ya teman-teman, jadi emang harus satu persatu, jadi ya harus sabar dan harus teliti. Soalnya kalau nggak teliti kadang nantinya teman-teman akan suka bingung ketika nanti setelah dimasukkan rumus
nggak muncul atau rumusnya itu tidak terbaca gitu. Dan perlu diingat ya teman-teman, masing-masing laptop kadang ketentuan rumusnya itu berbeda, jadi teman-teman harus kenalin dulu aplikasi Microsoft Excel yang ada di laptop masing-masing. Nah, setelah semuanya dihapus kalimat totalnya, selanjutnya teman-teman bisa ngeblok yang ini, kemudian teman-teman klik formula, kemudian klik define name. Nah, di sini teman-teman tuliskan akun buku besar. Nah, yang jangan lupa yang debitnya juga di sini teman-teman tuliskan debit buku besar. Jangan lupa yang kreditnya ya teman-teman. Sini teman-teman bagi nama juga sama ya. Kredit buku besar. Nah, setelah ini berarti akun buku besar sudah selesai dan sudah sampai sini pengerjaannya. Selanjutnya kita akan bikin jurnal umum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.